ih menarik nih fun fact-nya. Aduh. Tapi nggak boleh di-post. Iya. Gue kasih tau aja. Iya. Boleh, ya udah. Iya. Jadi dulu gue mau ngambilnya. Kenceng banget kan? Perkenalkan gue Upi dari Habis Nonton Film. Kita bakal memulai sesi uncensored Q&A atau question and answer di acara super screening by Habis Nonton Film. Ini kalau bisa dibilang ini screening paling eksklusif kali ya yang pernah ada ya buat publik. Jadi teman-teman bisa jatuhnya safe space di sini, bisa nyampein kritik, omelin aja langsung orang-orangnya kalau ada yang nggak suka gitu. Ini kok bisa di accept ya, bisa diterima ya KPR, padahal belum punya kartu kredit gitu-gitu kan bisa. Ayo lo, iya kan? Nah, jadi kita langsung mulai aja. Jadi kalau balik lagi ke pertanyaan tadi aja kali ya, biar langsung ketahuan gimana rasanya disupport penuh secara marketing. Beneran dilanjutin lagi. Gue lebih takut pertanyaan kayak gini daripada dikritik aja. Gimana ya? Yang pasti bersyukur banget. Maksudnya jujur aja memang pengalaman film sebelumnya nggak bikin aku sadar gitu. Maksudnya pada akhirnya setelah film itu dilepas aku juga nggak terlalu punya kuasa untuk menggerakkan apapun juga gitu. Tapi yang bisa aku bikin adalah film yang berusaha ketika at least ditonton itu bisa membekas di hati penontonnya gitu. Jadi setelah itu kayak mindset aku sebetulnya sejujurnya nggak ada satupun tentang penonton jumlahnya gitu. Tapi memang dari awal Chris bilang kayak ayolah ini jadi box office pertama lu gitu. Dan aku sangat appreciate mimpinya dia juga yang untuk aku gitu. Jatuhnya memang sekarang dengan jumlah penonton yang hampir 1 juta ini benar-benar bersyukur semuanya. Tapi lebih bersyukurnya karena memang mendapat yang nggak tahu ya yang nonton di sini gimana ya tadi rasanya, cuman banyak banget yang ngomong filmnya itu lebih dari sekedar film buat mereka gitu. Jadi aku terlepas dari jumlahnya, ketika value dan apa yang ingin aku sampaikan, aku harapkan film ini bisa menghangatkan mereka pun, aku udah sangat bersyukur sih gitu. Wah, gila, tepuk tangan dong. Takut kecewa jadi udah mesti tahu diri bermimpi kalau kata orang biasa kayak kita ya. Ini orang biasa semua nih. Milih event yang 35.000 dibanding synchronize. Nabung semua ya, Bu. Kayak Kaluna ya. Masuk spreadsheet. Nah, Mas Chris nih. Kenapa jadi cameo malu-malu? Sebenarnya gak pengen kayak produser yang selalu jadi cameo di semua film itu. 1, followers gue di bawah 10.000. 2, Twitter gue kagak pernah ada yang reply. Jadi ya gue bukan KOL gitu. Kalau gue followers gue 20.000 kayaknya gue udah lebih tenang jualan film kayak apapun laku gitu. Enggak, ternyata gue masih 1.000 doang kayaknya followers gue di Twitter, nggak nyampe malah. Jadi sebenarnya tujuan gue waktu naik wahana Histeria itu bukan karena pengen dia main-main aja. satu pengen main, kedua memang buat nemenin Yunita sih, karena kan waktu jujur walaupun nggak ekstrim, siapa sih yang nggak tahu cerita gelap Dufan gitu. jadi gue langsung kayak Bri kayaknya gue naik dari bentuk tanggung jawab. Jadi gue nemenin, bener-bener cuma buat nemenin Yunita. Karena kalau enggak mungkin Yunita ngambek atau takut atau apa. Jadi gue ya udah posisi gue di situ sebagai produser ya. Produser lu duduk nih, masa lu kagak duduk gitu. Dan gue cuma bisa syuting berapa lama? 2 jam ya? Jadi kita punya waktu 3 jam, aku ingat banget dari jam 7 sampai jam 10. Setelahnya kita harus pindah ke SeaWorld gitu. Jadi sebelum jam buka itu, tapi ternyata malam sebelumnya hujan sampai paginya. Jadi kita nggak bisa langsung take anyway. Akhirnya tuh di Dufan itu kita cuma 1,5 jam mau take-nya.
agak gila sih. Makanya itu juga nggak bisa ada problem kan, kayak misalnya Yurita mau nyoba dulu, nggak bisa, udah gue duduk aja selalu. Jadi ya udah, bukan karena pengen gue memang biasa di belakang layar, tapi ya demi biar oke, supaya kita tidak overtime. Iya. Gue duduk aja tuh di seri 6 kali. Tapi emang kedepannya film-film Mas Kris bakal cameo juga kayak Akhirnya nyebut merek. Sebut dong. Akhirnya nyebut merek. Kalau bikin- yang dimasukin plastik tuh cuman kantong HP mereka loh. Iya. Ini Enggak. pujian ya, Bu. Revisi langsung. Kalau menjamin film gue sejuta sih gue gak ada masalah. Tapi kalau nggak ada, cuma buat cari pamor kayaknya enggak. Ya, oke. Nah, ini kita ke Mbak Tidak. Widya dulu. Sebelum kita siapin ya pertanyaannya, kita langsung lempar ke penonton nih biar makin seru nih. Oh, Widya gimana rasanya? Kan ini Mbak sebagai penulis utamanya melihat ngadaptasi dari novel kan? Adaptasinya dari novel itu menemukan apa aja sih diri Mbak di dalam novel itu? Waduh. Kurang lebih sama-sama yang nonton, kukira ini film, ternyata kisah hidupku. Gitu. Yang mana? Yang mana? Ini kan Spesifik pertanyaannya, nggak boleh secara Spesifik. general. spesifiknya tuh kita ngerasa kalau dari habis nonton film kita bilang ini tuh kayak pengalaman kolektif dari banyak orang ya. Pasti kenanya di titik ini, titik ini, titik ini. Nah, Mbak sendiri kenanya di titik paling mana tuh? Di tabungan 300 juta kan? Ya Allah, amin. Kenanya sih ya, aku juga sandwich generation. Jadi banyak interaksi dengan ibu, dengan keluarganya. Itu tuh benar-benar tercermin dari pengalaman hari-hari, kayak gaji baru masuk atau kan karena aku freelancer kayak invoice baru cair nih. Tiba-tiba numpang lewat doang gitu kan. Termasuk juga yang nanti ya Nak, ini dibenerin nanti kalau kamu udah gajian. Oh, itu Itu real banget Oh. gitu. Jadi ya kita harus mengalah tapi ya pakai duit kita juga gitu. Ini kan juga masih tanggal muda ya. Baru habis pada transfer kan ke orang tua. Nah, gitu ya. Gitu lama-lama kayak dikit lama-lama seisi gaji gitu kan. Jadi ada aja gitu. Tapi sebenarnya ya aku yakin banyak orang ngalamin juga ya maksudnya gitu, dan ya kita juga selalu dengar kan kayak ya untuk orang tua jangan hitungan. Kalau orang Indonesia kan banyak yang ngomong kayak gitu gitu. Jadi iya kata-kata itu selalu menggema, tapi ya paling nyangkut banget sih ya interaksi dengan ibu. Aduh. Innocent lagi ibunya kayaknya. Kayaknya nggak bisa disalahin gitu. Oke, teman-teman udah ada yang mau nanya nggak? Nggak setuju. Oke, silakan nih yang paling cepet nih. Oh, ya udah itu dulu ya. Itu ya, tukang mic-nya lebih dekat ke situ betulnya. Duduk boleh. Ya, silakan dulu. Dari siapa? Ya, selamat malam semua. Malam. Saya Farhan dari Bekasi. Ya, mungkin pertanyaan pertama ini yang tahu jawabannya cuma yang di sini aja ya. Itu Ya makanya ditutup dulu nih, bentar. Takut yang di luar kedengar. itu saus padang kaluna dimakan atau enggak ya? Kepiting saus padang. Oh, kepiting saus padang gitu banget kagak. Dimakan kru nggak sih? Dimakan sih. Sama kru. Dimakan di apartemen anak. Ya, saya nggak pertanyaan bukan itu. Udah, kesempatannya udah habis. Sembilan. Oke, aku kan sebelumnya udah baca bukunya juga. Cuma memang jadi dua pengalaman yang beda setelah baca dan setelah nonton. Kalau setelah baca aku pengalamannya jadi overthinking karena mengingat tabungan atau segala macam untuk bisa beli rumah. Sedangkan setelah nonton ini malah sedih karena mengingatkan kalau rumah itu sebenarnya tempat buat kita yang paling nyaman gitu. Coba pertanyaan saya, apa ketertarikan pertama ketika melihat Home Sweet Loan ini bisa diadaptasi ke dalam film? Itu aja sih. Terima kasih. Pada nggak nyaman di rumah masing-masing ya, atau gimana? Kebetulan anak kos. Gua sama Sabrina anak kos. Bida Iya, juga anak kos ngekos. juga. Kita bertiga Iya, anak ngekos. Jadi jarang pulang rumah. Kenapa tertarik ya? Jadi memang waktu itu menarik nih fun fact-nya. Aduh. Tapi nggak boleh di post. Iya. Gue kasih tau aja. Iya. Boleh, ya udah. Iya. Jadi
dulu gue mau ngambilnya Kenceng banget ada. gue baca Home Sweet Loan, gue nangis di bagian meja makan. Tapi hal yang paling gue tahu, romansnya agak cheesy karena ya ciklit gitu. Tapi gue tahu bahwa karena gue baca semuanya, gue ngelihat perkembangan cara Almira menulis. Di Home Sweet Loan doang nih yang bener-bener dia dewasa, yang nggak berat ke salah satu karakter, nggak semuanya pengen dimasukin. Jadi di situ gue langsung setup meeting sama Almira, dan karena hal kekeluargaan yang deket banget sama gue, baru gue akhirnya memutuskan Home Sweet Loan. Dan waktu gue ngambil ini bener-bener gak boleh dipublish ya. Iya benar. Konsumsi pribadi teman-teman. Gitu. Jadi Langsung ya kepikiran sutradaranya teman kosannya ini. iya. Kosong Kosan ketok. udah 7 tahun ya kita kosan. Enggak, 2019. 2019 5 5 5 tahun bareng. Melewati pandemi bersama dengan jualan cireng. Gimana dong? Kita ya memang gua sama Sabrina sering berantem. Nggak paling akur sedunia. Sering diem-dieman. Tapi kalau ada kejadian aneh, misalnya ada yang gantung diri lah di kosan kita, atau pasangan suami, itu benar. Kita nggak melebay-lebayin. Beneran? Atau berantem karena token listrik kita gampang habis, terus kayak kita ini ada Demo. sesuatu nih Demo. dengan kosan kita, terus harga kosan naik gitu. Itu memang ya gue tahu bahwa, dan lucunya tiap tahun baru ya kita selalu ngumpul. Jadi walaupun kita kepisah, abis selalu tampan gue sebagai co-producer, Tata sebagai produser, Sabrina sebagai sutradara. Tata bukan Siddhartha Tata ya. Ada dia Nurita, bukan Tata. Kita bertiga selalu ngumpul minimal setahun sekali, walaupun kita sibuk masing-masing gitu. Jadi waktu aku sudah mendengar dan jadi itu semua sudah terdengar semua gitu. Jadi memang dan gue pengen banget punya karya. Maksudnya gue selalu bekerja dengan sutradara yang lebih tua dari gue. Bagaimana kalau gue bekerja dengan sutradara yang seumuran, yang nggak perlu ada meeting buat nyamain visi, yang pas selera kita kayak gini kan, iya oke. Gitu. Jadi pengen punya aja sih, dan makanya kita di sini hampir semua gitu, yang nggak ada Seumuran semua. senioritas gitu. Pengennya semua sepengalaman, nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang merasa lebih jago, nggak ada yang merasa lebih rendah, karena semuanya sama-sama. Dan aku mulai karir sama Sabrina sama. Gue mulai dari telco, Sabrina mulai dari graphic designer. Iya. Gitu. Gila. Tapi lucu ya, ini kan sama semua ya, milenial semua ya. Tapi lagunya Gen Z semua gitu kan sih. Dengerinnya itu emang. Gua lagu ada pilihan Sabrina, ada pilihan gue. Kalau ada pilihan Balin, kayak contoh salah satu perdebatan kita itu lagu Kembali Pulang, karena udah pernah dipakai di Jalan yang Jauh. Iya, benar. Dan gue sampai mempertanyakan apakah kita yakin. Sabrina mulai goyang pada saat gue nanya juga, apakah kita yakin mau pakai lagu yang udah dipakai lagu di PH yang sama malah gitu. Suara kayu ya. Tapi pada saat kita nonton draft kita biarin itu kayak ya udahlah, taruh dulu aja, belum nemu lagi lagu lain. Kayaknya memang cuma lagu ini deh. Ya udahlah, kita pakai aja 2 kali, toh nggak ada yang nyadar juga. Ya itu. Jadi kalau contoh lagu yang gue pilih itu Gea Intiwari, Terima Kasih Sudah Bertahan. Terus Salma, Salsabil, itu gue juga milih Rumah. Idgitaf terakhir, Semoga Sembuh. Terus saya milih Idgitaf juga sebenarnya karena dulu kita udah pernah ngomongin. Ya, ngomongin. Idgitaf, gue sama Sabrina, dan Sabrina udah pakai duluan. Takut, Iya, di seriesnya. Dan aku suka banget sama itu. Lagu-lagunya menurutku juga ya gimana ya, straightforward tapi jujur gitu. Iya. Nah jadi kenapa gue jangan lanjutin? Lanjutin dulu. Iya. Intinya pas Chris bawa, karena aku jujur tidak terlalu update dengan permusikan sebetulnya. Jadi banyakan yang dibawa
yang aku dari aku tuh lagu yang mau di ending itu tuh dari kita nulis dan Satu-satunya milenial itu ya. rasa kan nggak update ya. Jadi tapi kayak setiap lagu yang dibawa sama Chris tuh aku langsung iya bener oke gini kayak gini yang gue pengen gitu karena kayaknya emang udah satu selera dan ini juga kan cuma bedanya dia lebih explore aja gitu jadi pas lagu-lagu yang tadi semoga sembuh dibawa kita prosesnya tuh saat itu ada 3 lagu ditawarin buat ending pilihan antara 3 lagu itu atau scoring gitu terus pas iya ini sih dari 3-tiganya paling nyawanya aku paling ngerasa gitu maksudnya kayak aftertaste yang kita pengen buat penonton tuh emang ini gitu kalau yang lainnya tuh ada kemarahannya rasanya walaupun liriknya mungkin ya 11-12 tapi kalau misalkan Jeli itu rasanya nggak kena gitu beda gitu pulangnya pasti akan bete bukan hangat gitu Lebih jadi hopeful ya. kalau iya semoga jadi sembuh. kayak semua yang kayak rumah gitu pas Chris bawa tuh kayak ih bagus aduh pulang nih gitu. Karena ya maaf kagak update gitu kan jadi kayak tapi untungnya semua yang dikasih kita satu visi juga gitu. I see. Sabrina update-nya cuma lagu ARMY, BTS. Jungkook Aku apa Silent nah. Army, guys. Itu dia. Iya. Problemnya milenial tapi yang menyuarakan banyak Gen Z gitu. Karena gue juga susah banget nemu yang ngomongin cinta-cintaan. Iya. Ini boleh dimasukin. jangan soalnya nyebutin mereka lain. Lucunya tuh waktu itu pas prosesnya kita kan udah ngeset lagu pakai emang ditaruh di editing dulu gitu kan walaupun belum tentu buat spotting terus kayak oke, kita breakdown ya ini lu bayanginnya cewek apa cowok? Cewek ini cewek lu cewek semua tapi emang karena kita point of view-nya cewek gitu sempet bahkan nge-approach penyanyi cowok tapi sebenarnya untuk kayak tes ombak pertama maksudnya kayak kalau misalnya ternyata lagu yang bagus ya why not ya kan tapi somehow juga ternyata nggak berjodoh jadinya kayak kita kayaknya emang harusnya ke cewek sih karena emang ini nih treatment aku juga sebenarnya kan benar-benar first point of view banget kan jadi kayak sangat-sangat single point of view kan first point of view ya sangat-sangat single point of view gitu jadinya kayak emang setelah diskusi itu emang kita tetapin emang jadi pakai suara cewek semua Kan tadi kita udah tahu nih yang nyumbang lagu Kak Chris nah Kak Widya yang nyumbang lagunya apa? Aku nggak nyumbang lagu sama sekali. Nyumbang. Cuma datang lihat editing sekali terus pulang. Terus nongkrong lagi di MKC. Oh iya, karena itu waktu itu lagi MKC. Lagi MKC, mengalami MKC. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Tadi siapa? Nah, yang kacamata ini nih. Ini Bi. Tuan Bi. Selamat malam semuanya. Malam. Ini kali keempat aku nonton Home Sweet Loan. ini ya waktu pas PGU juga ya Iya. aku ingat soalnya aku kan lagi nggak pakai kacamata ya kayak Iya. Mbak Titin tapi bukan mirip iya jadi kayak aku kayak ingat oke Mbak Yes, oke. Terima kasih sebelumnya. Aku mau apresiasi dulu filmnya bagus banget dan semoga 1 juta dalam waktu dekat. Amin. Oke, 2 pertanyaan aja. Yang pertama mungkin aku penasaran gimana TV Cinema ini meyakinkan Kak Al untuk aku yakin ini dibebankan atau diberikan sepenuhnya kepada TV Cinema untuk digarap. Karena aku berangkat dari pembaca novel dan aku tahu satu novel yang dari penulis lain yang aku suka juga, tapi sepertinya beliau sangat incar sekali untuk jadi penulis baju sana sini dan aku membenarkan tapi aku menyukai novel ya, to be honest. Cuma kayak ini terlalu maksa deh kalau ikut penulis juga dan jadi aku penasaran sih gimana tim ini bisa meyakinkan Kak Al kalau ini bakal bagus dan ternyata memang benar ini bagus karena menurutku adaptasi novel yang berhasil adalah bukan yang plek-ketiplek dari novel tapi lebih kayak apa yang Kak Al tulis itu bisa sampai di layar lebar karena kan gak semua penonton bersedia atau mau membaca kan tapi pembaca pasti mau untuk dan willing untuk ini menonton. Yang kedua mungkin agak tepi jurang dikit tapi sorry gak apa-apa jawabnya gimana. Apakah film ini sebagaimana film-film lainnya sudah mendapatkan atensi dari pemerintah? Karena aku sempat ngikutin juga kalau nggak salah Mendikbud kerjasama untuk screening film ini di beberapa kota dan apakah itu part of their support to this industry and then especially for these films
atau ada pembicaraan yang lain nih untuk tergerak hatinya melihat situasi Kaluna yang mewakili saya dan teman-teman semua di sini untuk terhalang punya rumah. Oke, itu aja, terima kasih. Ngeliat scene di awal-awal soal tapera kan. Tadi name dropping juga nggak apa-apa loh Mbak sebenarnya. Oke, silakan. Ketahuan kok itu jelas banget. Sabrina mau jawab? Perfectnya ada lagi tuh sebenarnya Iya. perfectnya. Jadi kalau mungkin ini yang agak sedikit ironis kali ya. Maksudnya, tapi aku juga nggak mau buka terlalu dalam bahwa penulis ataupun orang yang diajak kerjasama, jujur kita bertiga ini senasib. Maksudnya setiap kali kita ngobrol, mau itu apapun, pencapaian kita kayak apapun, kita tuh senasib. Maksudnya adalah Sabrina, Christian, Bida is no one di dunia film. Kita selalu tahu itu. Dan hanya yang benar-benar dekat dengan kita lah yang ngepost, hanya teman gitu. Tapi kita Dan merasa beberapa orang sih, dan beberapa orang yang objektif aja. objektif gitu. Tapi kita bertiga selalu merasa bahwa kita bertiga ini masih anak bawang yang mungkin bukan siapa-siapa gitu di industri. Dan aku pendekatannya tidak mungkin kayak produser-produser lain yang mungkin sudah punya portofolio gemilang. Nggak mungkin aku datang kayak Almira, tahu Mencuri dan Saleh 2,3 juta penonton, nggak mungkin gitu. Tapi aku cuma bilang, Al, gue udah baca dan gue nangis. Terus Almira nanya, oh kakak baca, boleh tahu nggak ya kak scene apa dan filmnya kayak kira-kira akan dibawa apa? Scene meja makan, karena bagi aku keluarga tuh hancur karena utang tuh adalah sesuatu yang sangat sering terjadi di sini gitu. Dan itu pengalaman pribadi gue. Salah satunya melihat keluarga besar gue adalah satu yang hancur karena utang gitu. Dan itu gue langsung bilang kalau memang diberikan ke aku langsung to the point aja bilang ya, Al, aku jujur sama kamu, ini kan jadi film keluarga yang heavy on keluarga. Nggak mungkin aku bagi rata sesuai dengan novelnya gitu. Dan makanya peran Hansa hilang, yang kita ada ini Danan Hansa abis pemotretan kedua berantem di kafe hilang gitu. Karena tidak memberikan additional value ke dirinya Kaluna sebagai Kaluna yang menentukan jalan hidupnya gitu. Jadi aku bilang kayak gitu, dia minta waktu semalam berpikir, aku deg-degan. Dan akhirnya dia setuju dan memberikan ke aku gitu. Jadi memang personal approach sih gitu. Dan aku jamin Almira juga nggak kenal siapa aku waktu itu, cuman DM tahu ada tulisan Visinema, oh Visinema gitu. Tadi satu lagi pertanyaannya soal pemerintah. Support. Atika tim partnership mungkin. Sebenarnya aku lumayan dekat dengan Kemendikbud, dengan Pak Mahendra dan sebagainya. Untungnya memang Berputar bumi. kebetulan mereka nggak peduli. Maksudnya aku dekat sama mereka karena MRS dan karena Gaspar dan musikal keluarga Cemara pun mereka support gitu. Dan aku bersyukur banget mereka nggak melihat menilai aku adil. Kalau karya lu bagus gue support, kalau enggak ya udah gitu. Dan Home Sweet Loan kebetulan salah satu yang mereka anggap ini salah satu film yang bagus untuk ditonton. Jadi aku dapat dukungan dari Kemendikbud dan Kemenparekraf juga ngadain nobar juga gitu. Tapi kalau harapannya apakah sesuai harapan? Jujur seperti Kaluna, tidak mau berharap daripada sakit hati. Karena pengennya dulu waktu awal kita bikin, kita pengennya ada diskusi ya tentang kenapa mempunyai rumah tuh menjadi sesuatu yang mustahil di umur generasi aku gitu. Karena ngelihat harga 1M tuh kayak murah sekali. 1M murah dari mana? Pengen gue gampar orang yang bikin iklan gitu. Itu yang ya barang termahal gue aja HP gitu. iPhone yang gue beli dengan nabung. Jadi disuruh beli rumah tuh gue nggak paham caranya gimana, dan nggak ada yang bisa ngasih tahu. Rumah orang tua kita 300 jutaan. Jadi orang tua gue pun nggak bisa ngasih tahu gimana caranya beli rumah 1M gitu. Jadi harapannya ya mungkin ada diskusi yang
lebih intens dari yang mempunyai kebijakan motong gaji gitu. Gimana sih Pak? Kira-kira mimpi Anda untuk seorang manusia mempunyai rumah di sini gitu. Orang nimbun tanah. Itu sih mungkin kalau ditanya. Nggak berharap. Udah aku selalu bersyukur sama Kemendikbud dan Kemenparekraf yang support film-film aku sih beberapa yang belakang. Pengennya kan diskusinya soal ngomongin rumah dari pihak sana ya. Tapi malah netizen yang ngomongin kok bisa 300 gitu. Tapi kita ngitung loh itu. Kita ngitung loh. Iya makanya kan bisa harusnya. Bisa. Oke, lanjut lagi. Tadi mana dulu? Oh, itu dulu. Oke. Siap. Oke, selamat malam. Malam. Nama saya Fatin dari perwakilan si Paling Film. Ini. Oke, untuk pertanyaan saya lebih ke soal teknis sih buat Kak Sabrina sebagai sutradara. Mumpung ada sutradaranya di sini ya. Lebih ke ini sih. Kebetulan saya udah nonton 2 kali ya. Dan saya pertama kali nonton tuh pas special screening di paling depan. Makanya saya jeli banget soal visual nih. Jadi walaupun saya sebenarnya orang yang nggak paham soal secara teknikal, tapi visual nggak bisa bohong lah kita sebagai penonton, sebagai audiens. Ini sebagai pertanyaan sama keresahan saya juga ya. Banyak shot-shot. Jadi di beberapa adegan itu banyak shot yang kamera 1 sama kamera 2 itu kayak jomplang itu. Misalnya kamera 1 Kita cuma pakai satu kamera. satu kamera. Shot 1, shot 2 mungkin ya. Oke, kita let's say shot 1, shot 2 ya. Satu kamera ya, seperti tahu ya, ini fun fact berarti. Cuma 1. Untuk shot 1 sama shot 2 misalnya shot 1 close up nih, close up, shot 2 wide shot nih. Nah, yang close up itu jernih, terus yang wide shot tuh agak Grainy. agak noise lah, Ya, noise ya. terus green segala macam gitu. Saya nggak tahu ya, nggak mungkin kan ke layar bioskop boring kalau saya nonton di special screening kan gitu. Tapi sebagai bentuk pertanggungjawaban aja buat saudaranya itu adakah respon tuh gimana Ada itu kesengajaan atau apa gitu ya. sengaja tuh gimana atau emang konsep. Oke, sekiranya itu saja dari saya. Terima Ada kasih sih ya. beberapa. Gak bakal kan nemuin pertanyaan gini di Kayak special contoh. screening gitu. Kenapa? Kalau special screening tuh yang tanggal berapa ya? Kalau buat tanggalnya saya lupa, pokoknya 2 minggu sebelum tayang. Itu di Sipirama. Jadi, oke, sip, thank you. Fun fact aja. Iya sih. Gue jelasin. Jadi, oke, nih. Hand out. Kalau special screening jujur, jadi karena itu trik aku untuk Asik. karena- asik. trik aku untuk bagaimana caranya punya penonton yang udah ngomongin filmnya sebelum film tayang. Karena aku nggak punya duit yang banyak untuk ngebom ataupun membayar semua orang untuk post gitu. Jadi mempertontonkan filmnya 2 minggu sebelum tayang, bagi aku itu bisa menggetter orang-orang yang mungkin jatuh cinta dengan filmnya gitu. Dan yang di CP1 itu memang Di sini tuh apa? filmnya ada 2 versi. Film versi 1 dan film versi 2. Tekniknya yang 2 versi. Jadi film versi 1 itu yang dipakai special screening Sama close screening itu belum jadi. close screening. Enggak, belum. close Special screening. screening doang. Special screening doang kan kita pakai Sampai tanggal 9. sampai gala premier di CP baru. Iya, garap premier baru di situ. Jadi special screening itu versi 1, gala premier plus roadshow ke belakang Itu itu udah versi 2. Versi final. Sebenarnya aku tuh udah ada revisi dari versi 1 ke versi 2. Ya kayak semoga Tuhan tidak ada yang nyadar gitu. Dapat merchandise kan? Jadi itu memang ada beda file format gitu dan Kan waktu memang masih ada kesalahan di beberapa part. betul dari kita balik ke grading dan balik ke mixing lagi dengan sound apa. Jadi mungkin pas special Siapa ya? screening juga agak nyadar suaranya pelan banget nggak?
Iya kan? Padahal kamu depan kan. Cinema Pictures aja dari kan itu ada Jumbo kan. Jumbo suara paling kenceng sedunia. Tiba-tiba masuk ke logo Cinema Pictures, tiba gitu. Itu kan ada kesalahan mixing. Gue kayak anjrot gitu. Jadi tuh jadi memang waktu itu sebenarnya nih teknis ruang mixing yang kita pakai itu kecil saat itu. Jadi memang komparasinya tuh nggak ada jatuhnya untuk kayak kita bandingin dengan yang sebesar teater gitu. Karena kecil dan mantul yang mungkin proper untuk teater besar kita rasa kenceng banget ya gitu. Jadi ya memang itu terjadi. Terus kedua memang untuk grading ternyata ada beberapa shot-shot yang agak belang. Tadi memang aku nyadar betul memang ada belang dan juga terlalu gelap yang bikin noise-nya ekstrim banget gitu, dan mukanya jadi kayak antara kontras nggak kontras gitu. Nah memang karena jujur ini tuh film offline-nya lama banget, cuttingan offline-nya tuh lama banget, ada kali kita 5 bulan. Karena memang mau mencari best formnya cukup panjang, ada banyak adegan yang kita buang juga gitu, yang akhirnya kita putuskan buang dan kita nontonin berkali-kali. Jadinya ketika waktu post pro yang bagian warna, mixing, scoring itu tuh tumpang tindih semua gitu. Ada hari kayak aku ke grading setengah hari langsung nyambung lagi ke scoring sampai subuh jam 1 juga kadang-kadang pernah ada yang kayak bener-bener sampai jam 3 waktu itu, karena kita emang ngejar waktu banget gitu. Mungkin ya karena mata capek dan lain sebagainya gitu ya. Ada shot-shot yang dan ada ini juga, ada kita lumayan banyak CGI juga. Jadi nggak nyadar ya. Justru salut dong. Ya, tapi justru nggak bakal masuk nominasi dong. Iya juga. Karena nggak kelihatan makanya kalau masuk nominasi. Jadi memang ada beberapa shot yang belang, beberapa itu juga karena kita masukin file CGI tapi gradingnya lupa ketarik gitu, ibaratnya kata ada beberapa kayak gitu. Nah itu tuh ya kita benar modal berdoa aja sih biar nggak sadar, please sampai di CP kedua gala premier gitu jangan ada yang ngomongin bagian ini ya gitu. Cuman sebisa mungkin sih yang kayak gitu-gitu udah disesuaikan buat yang di final sekarang gitu. Mungkin kalau ada yang masih terasa di yang final pun sebenarnya kemarin itu pas kita grading kita ngeliat nih kayaknya kenapa ya, kayaknya karena beda lensa gitu. Lensa yang buat close up sama lensa yang wide tuh beda merek gitu, jadinya memang karakteristiknya juga agak sedikit berbeda gitu. Walaupun udah coba disamain ya gitu di ending, tapi maksudnya ya ini yang the best that we can push gitu. Takutnya kalau misalkan dirusakin yang tadinya lebih bagus kan jadi kayak nggak enak, sementara close up itu kan untuk emosi juga kan gitu. Pernah nggak dengerin diskusi kayak gini nih soal teknis film? Susah kan? Kasihan kalian, gue kasih yang lebih fun dikit kali ya. Bosan ngomongin di CP nggak ada artinya. Salah satu CGI terbesar di film itu ada di trailer. Di momen ini orangnya kemana? Ina Ilahi udah meninggal, udah almarhum. Ina Ilahi itu kalau kalian lihat trailer bandingin sama filmnya, backgroundnya beda. Tapi kalau film Mas Hanung kan suka bikin before after ya. Bisa tuh biar kelihatan. Nggak usah. Dan mungkin kalau mau di push 1,5 mau dibakar nih sama di materi. Gitu. Jadi emang sebenarnya banyak beberapa CGI yang kita pakai, tapi emang kita mencoba biar benar-benar seamless aja gitu. Pun sebetulnya ada kayak air mata buatan juga ada guys. Tapi bukan karena aktornya nggak bisa nangis gitu, karena memang lensanya nggak nangkep waktu itu. Jadi kayak sayangnya gitu. Agak kayak tembus pandang, cuman kayak garis. Gue kayak kayaknya harus tebelin gitu. Jadi kayak sebenarnya teknis-teknis kalau mau dikupas tuh cukup banyak. CGI pun juga banyak di sini, kayak tim post pro aja kayak film drama apa ini gitu. Jadi kayak ya itu sih. Kalau mau dibilang excuse, kita nggak excuse, tapi untung baru kebuka ya sekarang gitu. Gila ya. Gila. Oke. Thank you kalau pertanyaannya loh. Jadi belajar banyak nih kita sama teknis.
susah-susah bikin film terus film sampah gitu di sosmed. Bintang setengah padahal belum nonton ya. Iya. Ada tuh di Letterboxd bintangnya setengah tapi belum nonton. Gitu tuh. Nah. Oke, silakan pertanyaan selanjutnya. Oh, pamit dulu. Mas Christian nih harus dulu. Satu pertanyaan dulu lagi deh. Satu lagi dulu. Oke, selamat malam. Seru ya, Mas? Iya, seru. Halo. Iya. Oke, selamat malam. Nama saya Erlia. Ini aku pertanyaan nggak teknis banget sih, tapi ini sebenarnya film kedua yang aku tonton hari ini. Film Indonesia kedua yang aku tonton hari ini spesifiknya. Gitu. Jadi mungkin pertanyaan aku agak nitpicking mungkin bagi orang, cuma penasaran aja karena aku agak aware. Sebenarnya dari film ini aku senang karena semua karakter tuh ada porsi masing-masing gitu ya. Even yang nggak penting-penting banget gitu ya soalnya. Cuman sampai akhir itu aku aware kalau aku sampai akhir itu aware kalau Kuncoro itu hampir nggak kebagian. Jadi kayak Tuh kan. Lu mau 4 kata 5 kata sama ibu. Iya. Iya, aku mau pindah keluar rumah gitu. Aku aware dan bahkan ini mungkin nggak penting sih, cuma even di poster ini jadi hampir nggak kelihatan. Itu aku aware gitu. Jadi Iya, sengaja. iya. Gue yang ngedit foto. Ini juga nih Natia nih, gue sengaja nih. Ditutupin. Iya, jadi kayak Kesel. penasaran aja apakah emang itu something yang di notice di akhir atau kayak di tengah-tengah. Iya, cuman emang karena mungkin tadi ya dia nggak ada added value-nya atau gimana gitu. Bida. Aku dari sisi writer sih. Lah, bida. Oh, Iya. nah, gitu. Itu sih, thank you. Thank you. Mas Kun. Mas Kun, kalau sejuta Kuncoro live nggak sih? Iya. Banyak Jadi kalau ngomong kayak gitu ya. Ngomong Kuncoro deh. bikin video 1 menit. Ngomong. Iya, jadi kalau di novelnya pun itu sebenarnya Kuncoro nggak terlalu banyak dialog sebenarnya, tapi memang secara subtext itu ada karakter di rumah yang dia cenderung menghindari konflik atau bentuknya tuh adalah dengan diam gitu. Dan In real mendengarkan. life. In Ada real di rumah life. masing-masing kan. Ada di ruangan ini juga ada. Di ruangan ini boleh. juga ada. Iya. Kenalan saya. Suami maksudnya. Mau ditunjukin orangnya. Tapi ya kurang lebih kayak gitu secara subtext gitu. Jadi memang kemarin juga banyak netizen yang bilang, gila ya Mas Kuncoro di novel maupun di film suaranya emas gitu kan. Dan kayak dibikin trivia kan, coba ada berapa dialog Kuncoro di film ini gitu kan. Ini total berapa? 4 ya? 4 kata. 4 Empat kata kata. kan? Dia kan assalamualaikum, ya. Terus Bu gitu. 5 sih sebenarnya kalau dihitung Bu, Bu sama kayak kami duluan ya. Ya. 5, gitu. Tapi kalau boleh menambahkan juga sebenarnya memang menurutku walaupun setiap karakter ya gitu, dialog itu tuh jadi sesuatu yang memang nggak selalu menunjukkan karakter gitu. Jadi keberadaan dia pun bisa menunjukkan siapa diri dia kan tanpa dialog gitu. Ada mungkin ini sedikit fun facts kayak beberapa part Astrada aku asisten sutradara gitu ketika syuting kayak sempat hampir salah kayak ini ada Kuncoro atau enggak ya di scene ini karena nggak ada dialognya gitu. Pas ada jangan disuruh pulang dulu gitu kan. Hah? Nggak ada ini dialog, iya tapi dia harus ada gitu. Menurutku memang karakter Kuncoro di sini tuh memang justru menunjukkan gimana rasanya jadi menantu laki-laki yang harus mungkin kan kayak biasanya kalau apalagi kita sangat patriarki dan sangat ini ya gitu, laki harusnya nge-provide dan lain sebagainya, ia harus bahkan mengaku kalah dengan tinggal dengan mertuanya gitu, not providing for his family gitu, yang secara sampai sandang pangan papan gitu kan. Ada yang nggak kena, kenapa tuh? Dia baru ngangkat tangan. Oh. Tapi itu kenyataan ya, karena the economic system has failed us gitu. Jadi kayak menurutku justru penting sosok seperti itu gitu. Bukan berarti dia tidak kita kasih highlight, justru menurutku karakternya itu jadi representasi dan juga sesuatu yang penting di keluarga itu. Bukan karena bayarannya kecil ya, dia menebak di Twitter kayak, ini kayak titipan produser, paling bayarannya kecil gitu kayak. Dibayar per kata ya. Iya gitu, rate-nya tuh nggak per kata coy. Jadi itu sih kalau dari aku. Jadi pas kemarin kita nulis pun juga kita walaupun dia nggak ngasih dialog, kita tetap memperhitungkan dia ada di scene tersebut gitu sih. Mau nambahin juga? Bangga. Iya, dan kemarin tuh pas waktu live sama yang sebelumnya di Space, Iya. itu Mbak Mira sempat bilang ada satu subtext juga. Jadi
dia sempat survei katanya memang lebih banyak yang punya masalah tuh menantu perempuan dengan ibu mertua Kalau tinggal perempuan. di dalam satu gitu. rumah yang sama ya. Kalau ditaruh dalam satu rumah yang sama yang lebih banyak punya dialog tuh itu gitu, dan sebaliknya ya menantu cowok tuh cenderung lebih diam gitu. Dan memang juga kita memperhitungkan sih di sini, makanya pas waktu ke kamarnya Kaluna diberesin itu kayak mumpung ada Kuncoro gitu, jadi ya memang Kuncoro tuh membantunya juga dengan ya act of service gitu, dia pindah-pindahin barang-barangnya Kaluna gitu. Itu Nurut sih. mertua gitu. Mertua. Karena mau apa kan ngelus paha paling. Pulang-pulang dari luar kota disuruh rapiin kamar. Mana seminggu sekali. Iya, makanya kan. Nah, itu dia. Wah, ini fansnya Mas Kun. tapi aku seneng sih di notice ya sama orang, maksudnya iya aku seneng kayak maksudnya walaupun dia ada orang-orang yang menotice kok dia nggak ngomong, kan akhirnya jadi pembicaraan juga kan, maksudnya untuk kayak bagaimana ya ternyata apa yang kita berusaha sampaikan di karakter itu juga dapat gitu penontonnya. Mendingan diem-diem kayak Mas Kuncoro daripada diem-diem main PS. Bener. Limbat core. PS 5 sih yang. Oke, silakan ada lagi. Nah, Rizka. Selamat malam, saya Rizka. Ya. Ini pertama kalinya saya nonton ini dan suka banget karena jadi tuh saya kan bekerja di bidang energy, releasing dan healing gitu, dan Kaluna ini banyak banget klien saya yang kayak dia gitu, dan akhirnya tuh sakit mental dan fisik kenanya juga gitu, karena apapun yang kita pendam terus di rumah itu bisa jadi penyakit. Jadi jangan ada mendem dan ini bagus banget, cuman ada beberapa poin yang aku kayak mungkin ini di novel begini dan aku memang tidak baca gitu kan. Kayak misalnya udah bagus banget nih untuk si Kaluna tuh akhirnya dia mau keluar dari rumah. Itu kayak poin dimana nah akhirnya you stand up for yourself yang kayak gitu. Tapi tuh kayak gregetan lagi ketika dia give up her savings for her family lagi gitu loh, kayak ya udah deh ini deh untuk ngebantuin kakaknya apa segala macam, untuk bantu orang tuanya juga sih baca media gitu. Terus kayak misalnya gregetan part ibu yang selalu belain anaknya, terutama anak laki-lakinya terus ya, kayak itulah ibu yang selalu ngebelain anak laki-lakinya terus, bikin anak laki-lakinya tidak bisa bertanggung jawab menjadi kepala keluarga yang benar apa segala macam kayak gitu. Itu kayak pesan yang bagus banget, dan emang ini semua tuh real banget gitu rasanya gitu, karena banyak yang begitu, banyak ibu-ibu yang selalu maafin kesalahan anaknya terus ditampung di rumahnya, anaknya ngapain kayak mau judi, mau narkoba, mau apa tuh selalu dimaafin yang kayak gitu-gitu. Nah terus part yang aku notice lagi dan ternyata di film ini bagus juga gitu, kayak waktu obrolan terakhir si Kaluna sama bapaknya, terus bapaknya kan masih ngerokok kan, terus aku kayak tuh boleh nggak sih matiin rokoknya yang sempat kayak gitu gitu. Tapi ternyata itu menjadi notice si Kaluna notice itu juga untuk pesan gimana bapaknya ngejaga kesehatannya dengan berhenti ngerokok yang kayak gitu loh. Itu kayak keren banget gitu, dan aku appreciate banget. Dan please banget ini untuk filmmakers yang ada di sini, Mas Christian, Mbak Sabrina, Mbak Widya, please don't say that you are no one in this industry gitu. jangan merasa kecil. Kita semua jangan pernah merasa kecil tentang diri kita juga gitu. Dan ada part dimana menurut aku Kaluna juga bermasalah, yaitu dia sangat bermasalah dengan self worth-nya dia juga, dia bermasalah dengan self esteem-nya. Dan kita seharusnya tidak merasakan hal-hal seperti itu gitu loh. Jadi jangan juga diklaim semua sifat-sifatnya Kaluna tuh itu gue banget atau apa yang kayak gitu, karena kita jangan sampai kayak gitu gitu. Dan ini pertanyaan aku untuk filmmakers adalah, maaf yang dari tadi itu semua apa yang aku Nggak apa-apa. pertanyaannya justru ketika kalian membuat ini, ya I know that you are the filmmakers gitu, tapi apa yang kalian ngerasa ketika ini udah jadi terus kayak gue gak suka deh part yang ini atau apa, maksudnya kekurangan yang sebagai penonton biasa pun ada, mungkin ada yang dirasain kayaknya part yang ini sebenarnya gue gak serak-serak banget tapi ya bener jadi yang kayak gitu-gitu, atau merasa enggak ini udah terbaik yang gue bisa, atau enggak ini udah keren banget orang pasti suka, udah sih yakin itu, atau masih ngerasa secara pribadi ada yang gak sukanya sebenarnya gitu. If bisa direvisi gitu ya. Iya.
Thank you. Apa ya? What if nih ya, what if aja. Maaf lupa. Bentar gue bisa dulu. Apa ya? Enggak, lu ada atau enggak jawab? Berarti jawab aja. Sebenarnya kalau di detik ini biasanya aku nemuin tuh setelah filmnya turun. Itu momen refleksi kayak cuma segini penontonnya ya, kenapa coba gitu. Biasanya terjadi di situ gitu. Karena mungkin ada banyak hal yang mungkin ada sih. Coba actingnya lebih bagus, kepake tuh gambar. Pas adegan resign. Oh. Iya. Iya. Sebenarnya iya agak lah. Dan memang kesalahannya lagi adalah itu kita take terakhir ya. Agak terburu-buru Jadi, soalnya cuma bentar banget. Iya. Jadi mungkin kalau ngomongin karena lu ungkit gue jadi inget. Jadi memang situasi pas saat itu emang agak kurang bisa kita maksimalkan gitu sih, karena memang di lokasi yang kita punya ruangan itu aja yang bisa di set gitu. Ternyata hari itu mundur sekali sampai malam juga. Hasil kita udah nggak bisa buang ke arah jendela, sementara kirinya ada di jendela, jadi kayak sangat-sangat terbatas lah untuk si shot itu. Memang kalau diulang lagi sih aku ngerasa kayak iya mungkin itu, tapi itu pun sudah berusaha kalau dari aku pribadi mengakali itu juga akhirnya jadi sesuatu yang aku this is the best that we can do gitu untuk endingnya, karena jujur aja black screen itu juga menyelamatkan gitu. Aslinya ngomongnya nyambung, jadi itu kita pisah untuk ada sedikit suspense gitu. Mungkin kalau dibilang dari keseluruhan itu, tapi dengan hasilnya sekarang pun I don't mind gitu. Karena menurutku message dan intensi rasa yang aku kejar tercapai juga gitu. Kalau dari aku pribadi itu kan tadi Chris ya, lo ada lagi nggak? Enggak sih. Iya. Kayaknya itu. Kalau gue. Oh ya. Heeh. Kalau aku sebetulnya jujur. Oh. Apa? Ingat. Iya, ini satu lagi. Gue nggak punya reverse ke dalam rumah berantakan POV bapaknya pas tinggalin rumah. Iya. Karena rumahnya udah diberesin sama Iya, anak. jadi memang itu juga tadinya kita tadinya cita-cita luhurnya itu adalah ada satu shot rumah itu emang udah clear, kosong dari yang ada, kurang lebih kayak shotnya Kaluna buka pintu pertama di rumah yang pulang, yang dia beresin, tapi yang benar-benar yang dari jauh itu ada satu yang emang clear gitu, cuman ada si rak hitam itu yang sudah bersih, yang rak TV itu. Tapi memang akhirnya karena pas syuting itu juga kita banyak hujan dan lain sebagainya, jadwal berantakan, badai pula, bukan hujan doang, jadinya waktu syutingnya juga lumayan harus diakal-akalin, shot itu tidak bisa di-achieve gitu. Tapi kalau aku pribadi sebenarnya memang buat aku untuk film itu bisa rilis, aku udah harus make peace with the final result gitu, dan aku harus bisa puas secara menempatkan diri aku secara pertanggungjawaban gitu. Makanya sebetulnya kayak draft sebelumnya itu udah disetujui sama Chris, udah aman gitu. Ada hal-hal yang masih enggak, ini nggak bisa nih, tambahin editing kayak sedikit kayak gitu. Jadinya kayak aku sangat-sangat nitpicky dan juga untuk try for the best formnya gitu. Jadi memang, tapi setelah itu tercapai aku pasti nggak akan ada regrets lagi sebetulnya gitu. Jadinya memang kalau dibilang apakah kayak ini udah bagus banget, mungkin aku nggak bisa, maksudnya kayak aku bukan orang yang sepede itu,
Tapi aku ngerasa semua yang ada di sini itu adalah yang terbaik yang bisa aku lakukan dan terbaik untuk pertanggungjawaban aku juga sebagai kreator, sebagai sutradara, penulis dan juga part of the crew gitu. Aku juga setiap kali bikin film selalu pengen kayak ketika setiap orang yang di sini kerja tuh harus seneng ketika mereka lihat karyanya juga gitu. Jadi bukan cuma just another paycheck gitu. Tapi mereka juga bisa memiliki film ini sebagai milik mereka yang dibanggakan gitu. Jadi pas sampai cuttingan terakhir itu sih, pergumulan aku terakhir itu adalah memperbaiki teknis-teknis yang di DCP kedua itu tuh. Karena sebelumnya kayak mungkin kayak orang di special screening akhirnya ada mas-mas yang tadi yang si paling film asik. Nyindir loh. Emang kita boleh di dos. Mereka juga boleh dong. Karena mas, love. Jadi kayak aku sadar hal-hal itu masih sangat float gitu kayak pas nonton please jangan notice ada still grab bukan video tapi nggak dibahas sama mas ya. Jadi kayak aku berusaha semaksimal mungkin even sampai titik penghabisan itu aku udah harus kelar gitu sama aku dan film ini udah harus kelar gitu. Jadi aku sih ngerasa ini yang terbaik yang bisa aku kasih dan aku juga sangat bersyukur sama semua hasilnya. Bersyukur juga ternyata penontonnya juga banyak yang sayang sama karyanya gitu. Jadi kayak menurutku kalau itu udah tercapai kenapa aku harus mengubah sesuatu lagi gitu. Juga mungkin beda kan dari yang menulis itu melihat. Iya. Jadi selama ada terutama di proses waktu syuting sama waktu editing ya kan aku nggak banyak ikut kan kalau proses itu ya. Sabrina tuh selalu ngabarin gitu. Ini hasilnya ya gitu. Tapi kayak dia selalu kasih disclaimer maaf ya kalau ini Sab jangan minta maaf gitu kayak maksudnya ini aku udah kayak percayain semuanya gitu karena pas waktu aku lihat kayak banyak yang melebihi bayangan aku gitu termasuk adegan kereta gitu. Jadi Sabrina tuh sempat insecure sama adegan kereta. Kereta kita pengen lebih dari gua sih pengen lebih dari itu. Gue nggak punya budgetnya. Ya, tapi aku udah make peace. Kalau kalian ada bukan itu adalah stasiun yang sama yang jadi mau yang subuh belum ada matahari dengan yang sudah siang itu stasiun yang sama karena kita ternyata hafalin jadi berbeda. itu tuh tadi yang nanya harapannya ayo pemerintah bantuin jangan nilai Jangan duit sok susah dari ya. uang lokasi syuting Jangan itu susah-susahin, mahal sekali cuy. lebih mahal daripada syuting di hotel gitu. Jadi ya itu sebenarnya kita juga udah berpasrah ya karena cuma dapat 1 stasiun. Tadinya mau 3 turun ke 2 jadinya 1. Tapi harus ngakalin. Iya. Gitu. Lanjut. Tapi ya hasilnya setelah nonton adegan stasiun itu kayak wah ini di shoot dan diambil dari orang-orang yang emang pernah ngalamin langsung gitu. Jadi nyampe gitu rasanya gitu. Jadi kalau misalkan memang ada kritik kemudian tentang aku selalu nge-save-in sih kayak ada komentar-komentar kritik ya itu buat jadi catatan di film selanjutnya gitu. Tapi untuk yang ini alhamdulillah puas gitu. Anak kereta jawaban anak kereta. Kayak anak Angker mau ngomong lagi? Hah? Mau ngomong lagi? Ada mau nanya lagi? Ada lagi mau nanya? Tuh. Di atas. Ya, terima kasih kesempatannya. Nama saya Salva dari Jakbar. Saya mau nanya, itu saya pertama saya mau kontak dulu ya. Saya sangat suka dengan kontinuitasnya dari awalnya tuh dia di kita itu tuh banyak kayak isolasi di rumahnya sendiri. Dan dia juga tuh bukan orang yang banyak apa ya istilahnya, banyak pintilan, suka barang dan lain-lainnya. Bahkan sampai di akhir kan kakak perempuannya itu kan bilang, gue baru sadar barang lu dikit banget ya. Dia itu juga berasa kayak tadi dia naik TJ, dia naik KRL. Bahkan ada satu hal yang saya notice tuh kayak Spotify, ada iklannya juga ya. Itu memang suka banget sih. Terima kasih. Ya,
Relate ya. Iya, dan memang kelihatan juga kalau itu satu stasiun, soalnya tuh lintasnya sama, selalu Tanah Abang atas Bitung. Nah, yang saya mau tanya itu, tadi saya asalnya tuh tadi ada satu kontinuitas yang kurang. Tadi kan dia tuh transfer ke ayahnya 300, terus kenapa di Excel dimasukinnya 330? Nah, Terus, Oke. ada Iya. limit. kayak kalau yang lainnya tuh kayak ada perubahan karakternya ya, karakter development dari Kaluna, bahkan dari kakak perempuannya, dari ayahnya, ada karakter developmentnya. Cuma si Narendra yang kayaknya tuh tetep brengsek. Ada kan orang kayak gitu. Memang kayaknya di setiap keluarga ya ada orang yang dijadikan apa ya, kambing hitam atau household ngalah. Kalau saya merasakan sebagai kambing hitam ya, soalnya saya anak ketua, laki-laki satu-satunya. Karena kalau Kaluna kan bungsu, ya dianggap yang belum kerja dan lain-lain. Dan ya bahkan apa sih namanya, keponakannya bahkan bukannya mikirin pas jetanya jatuh, bukannya mikir Onti bakal tidur mana, mau lihat kucingnya. Kayak bahkan dia nggak bisa diempatiin sama keponakannya, nggak bisa diempatiin sama Iya, keponakannya. banyak keponakan gak lovely tuh. Daza. Terima kasih. Terima kasih. Oke, continuity. Oke. Kalau continuity itu sudah dengan sadar dilakukan karena My BCA hanya bisa mentransfer maksimal 300 juta. Kecuali kamu adalah orang tajir punya tabungan 2M. Jadi memang kalau kalian teman-teman buka My BCA itu maksimal 300 juta. Kita pernah diskusi juga sama Sabrina, apa kita mau bohongin aja ya Bri, karena nih pasti orang bertanya kenapa transfernya 300, dihilanginnya 330. Bohongin aja kali ya, ini jadi 330 di BCA. Nggak mau, karena memang apapun yang ada di film, approach-nya realistis. Jadi dia tetap nggak mau My BCA-nya ke transfer 330, karena maksimal. Nanti kalau ada orang yang nyoba, ini nggak beneran bisa, Chris. Gitu, dan juga protes. dan false information. Dan akhirnya kita memutuskan ya aneh juga kalau dan itu kan kalau transfer juga nggak bisa langsung dua shoot gitu, 300 juta hari pertama, 30 juta hari kedua gitu. Jadi memang kita tidak menuju, kita time jam bagian 30 jutanya. Sebetulnya tuh di penulisan juga Udah ada feedback jadi, itu. jadi pas dari kita nulis tuh kita udah nulis juga. Sebenarnya ada part dialog yang akhirnya gak dipakai di filmnya gitu. Sisanya nanti kalau nanti transfer besok gitu. Tapi akhirnya itu di editing kita putuskan untuk buang gitu. Lebih ke situ sih Mas. Tenang ya Mas. Jadi emosi ya. Kalau buat Karendra, aku sih sebenarnya ngerasa gini. Kalau approach aku ketika ngedirect film, apalagi slice of life ya gitu. Kalau misalkan nonton Okta juga pasti ada beberapa yang ngomong kayak, iya apaan tuh, maksudnya minta maaf jangan gitu doang gitu kan. Iya dong. Tapi maksudnya menurutku proses manusia tuh beda-beda gitu. Jadi tergantung karakternya yang mau kita tampilkan apa gitu di sini gitu. Memang gak semuanya di time frame film ini bisa ditunjukkan kalau Karendra tuh minta maaf gitu. Bahkan ada orang-orang yang memang di real life kita juga sampai kapanpun mau salah sama kita gak pernah minta maaf juga banyak kan gitu. Jadi memang menurutku karakternya Karendra berkembang dengan caranya sendiri gitu, dengan prosesnya dia gitu. Caranya dia akhirnya ngomong terima kasih itu seperti ekivalen minta maaf sebetulnya untuk seorang Karendra gitu. Jadinya mungkin makanya di situ aku memutuskan untuk ngasih ekspresi Kaluna yang setelah yang di pupuk palanya gitu, bukan dilanjutin terus ke Karendra gitu. Karena di situ Kaluna ketika menerima terima kasih itu sebenarnya kayak rasa dia tahu kakaknya seperti apa. Sesusah itu untuk ngomong, dan juga sebenarnya ketika dilihat dia accepting that text as a apologize gitu. Ya tetap sih kita nggak terima ya. Iya. Ganti dong. Ganti pulang apa ya? Coba kali ya. Nggak, tapi itu sih pertimbangannya. Sama ini sih, memang pada saat syuting tuh kita kepikiran banyak hal. Yang
pertamanya pas dibaca kayak ini bagus banget nih, tapi pas sudah mau eksekusi kok kayaknya enggak ya, pas pemain masuk gitu nggak deliver. Contohnya adegan peluk ibu di kamar, itu awalnya mau jadinya tidur bareng, pas dibaca tuh kayak wih gila nih bagus banget, tapi pas sudah kelihatan orang beneran nih depan muka kita pemain-pemainnya kayaknya enggak. Tapi nggak ya. di lokasi. Nggak di lokasi, baru di lokasi. Jadi Itu udah- pada saat reading dan sebelum kita mulai prep kalau nggak salah. Belum ketemu rumah. Betul, pokoknya itu tuh sebenarnya pas aku juga tipe yang sebenarnya ngerasa penulisan itu tuh sampai titik editing. Jadi bukan cuma sampai syuting sebelumnya gitu. Banyak juga aku ketika reading itu berusaha nanya juga ke karakternya, ke cast-nya gitu. Apa sih kalau misalnya seperti ini, kalian ngerasa ini sesuatu yang benar untuk dilakukan karakter kalian nggak sih? Karena aku juga pengen mereka juga mengerti karakternya mereka juga bisa ngasih insight gitu. Dan akhirnya Ibu Desi itu termasuk yang bilang, aku seneng sih kalau misalkan mau tidur gitu. Sementara ada yang kalau nggak salah kayaknya agak ini ya gitu. Dan aku sebenarnya memang lebih condong ketika scene itu ada, aku juga kayak masih mixed feelings gitu. Sampai akhirnya kan, sampai terakhir itu. Dan akhirnya memang kita mencapai kesimpulan memang hubungan karakter Kaluna dan ibunya tuh tidak sehangat dia sama bapaknya gitu. Jadi memang kalau ada yang bilang ibunya nggak ini banget, nggak motherly banget gitu, ada ibu-ibu seperti itu gitu. Dan itu yang kita berusaha tangkap juga gitu. Bagaimana dan aku ingat waktu itu kalau nggak salah di salah satu diskusi aku dengan Almira pas yang di awal-awal gitu dia bilang kayak karakter Kaluna tuh emang diciptakan dia bayangannya ya ditunjukkan dekat dengan bapaknya gitu. Dan memang seperti yang terjadi di banyak keluarga juga ketika punya anak pertama laki-laki kayak tadi yang banyak ngomong gitu. Ibu tuh tanpa sadar terus mengasih-kasihnya tuh lebih kelihatannya itu lebih ke anak laki-laki yang ini gitu. Cuma jangan gila-gila mas jadi nggak enak kalau misalnya enggak. Jadi kayak tapi itu setidaknya di keluarga Kaluna gitu. Jadi kayak itu kita pengen ngasih lihat juga kayak bahkan ketika ibunya juga mau menerima dia balik, ekspresi ibu tuh agak takut salah gitu. Jadi kan ketika dia mau ngetok tuh ibunya kayak agak canggung gitu kan, dan bagaimana dia mereaksi udah beres malah ditarik-tarik itu sebenarnya kayak bentuk dia tuh tahu dia salah sama anaknya, tapi dia nggak punya cara untuk bagaimana berkomunikasi dengan Kaluna tanpa menyakiti dia lagi dan dengan sesuatu yang bisa diterima juga sama Kaluna, nggak salah gitu. Sampai akhirnya memang dialog yang ketika pelukan itu pun akhirnya kita baru tambahin pas di mixing EDR jadinya kayak ibu senang kamu pulang gitu. Kalau misalkan tadinya tuh kita cuma meluk doang gitu, tapi kayaknya enggak sih, mungkin ada titik ibunya akhirnya ngomong tapi itu pun bukan sesuatu yang kayak ibu minta maaf yang nggak ada, tapi kayak lebih ke kayak ini tuh salah satu perasaan yang udah nggak bisa diinin lagi. Setidaknya dia bilang kalau dia senang Kalunanya pulang, anaknya dia nggak meninggalkan dia gitu. Itu sih yang berusaha kita coba tampilkan juga di sini gitu. Dan Kanendra bagi gue kalau Kanendra minta maaf mendadak malah jadi kayak tipikal orang salah terus minta maaf karena nggak realistis juga. Iya, karena bagi Untuk kita banyak sekali terutama di keluarga ya yang banyak kok yang nggak pernah minta maaf, cuman kayak ya udah karena kita sedara maafin dong tanpa perlu minta maaf gitu. Itu Mbak sabar Mbak, nganggungnya jangan terlalu kenceng. Nganggungnya kayak kami banget nih kayaknya. Karena nggak semua keluarga ideal ya, maksudnya aku nggak tahu apakah keluarga teman-teman ada. Kalau memang keluarga teman-teman sudah diajari dari kecil setiap salah minta maaf, good for you. Tapi orang tua yang hebat. kita rebutan makanan aja sampai marah. Gue belum makan, ya udah beli, pergi. Anjir gitu ada gitu. Jadi banyak hal yang bagi kita di sini kita pengen deketin ke majority seperti apa sih keluarga itu gitu, bukan yang ke ideal dan bahagia. Mau nambahin? Iya, ikut mau nambahin juga. Jadi memang ya banyak ya orang-orang bilang kalau di keluarga Asia tuh kalau habis dimarahin itu orang tuanya nggak minta maaf tapi ngasih buah ya kan gitu, ngasih makanan gitu. Jadi ini juga approach kita, makanya
kenapa ada sup kacang hijau, dan itu sangat personal buat Sabrina. Itu masakan favorit dari yang dibuat sama ibunya gitu. Dan kita juga pengen nunjukin yang tadi Sabrina bilang kan, kalau ya tidak dengan kata-kata tapi ya dengan ibu tuh masak ini setiap hari loh gitu. Tapi ya nggak tahu, nggak berani nanya kamu pulang gitu. Meanwhile Kak Nendra sup kacang hijau lagi gitu. Jadi memang itu Kak Luna's personal favorite dan memang kita menjaganya di situ gitu. Itu sih. Dan itu nggak ada di novel sebenarnya ya? Nggak ada di novel. Tambahan langsung tuh. Oke, ada lagi? Nah, tuh. Maaf, ini pertanyaan terakhir, aku harus Iya. pergi abis ini. Siap. Pertanyaan terakhir buat Mas Krisnya ya. Iya. Ya, selamat malam semuanya. Terima kasih atas kesempatannya. Aku tuh berusaha mengingat gitu ya. Aku baca novel ini tuh 2022 kayaknya, dan kayaknya endingnya tuh Kak Luna nggak resign ya. Beda. Nah di situ karena kan Kak Luna itu kerjanya dia side gig-nya tuh model bibir kan. Nah kalau dia resign terus UMKM, bukannya itu risky gitu ya? Maksudnya untuk generasi kita kan kerja di kantor itu lebih ada tunjangan, terus ada BPJS gitu misalnya. Nah kira-kira ternyata kan beda ya. Jadi kalau di novel nggak resign. Kalau tim produksinya kenapa ya arahnya ke situ? Karena iya itu sih lebih risky sih untuk berusaha UMKM dari yang, karena nggak semua orang bisa gitu. Karena ada orang yang bisa karyawan, nggak semuanya bisa entrepreneur. Itu aja sih. Terima kasih. Yes. Thank you. Pertanyaannya bagus banget karena ini memang jadi perdebatan kita lumayan panjang. Ending itu adalah hal yang paling sulit buat kita temuin waktu itu. Dan akhirnya kita setuju karena satu hal. Yang pertama, kalau kita ngebuat Kak Luna seperti di novel, pertanyaannya jadi pertanyaan pada saat itu adalah, dan Kak Luna berubah atau enggak sebagai orang? Karena dia cuman memaafkan dan memberi dan gak punya rumah. Apa yang berubah dari dirinya Kak Luna? Dan pada saat itu Sabrina bring up bersama Bida bring up suatu ide bahwa bagaimana kalau dia resign dan membuat UMKM itu tadi apa sebutannya? Yang lu tahu apa? Makanan itu? Dapur Kak Luna. Bukan, makanannya apa namanya? Yang lu bilang? Usaha apa? Catering. Bukan catering. Cloud Tempe. kitchen. Bukan. Aduh, makanan buat seminggu. Meal prep. Meal prep. Itu. Dan bagi aku itu bukan tentang, maksudnya terima kasih banget udah ngasih masukan yang bagus. Mungkin kalau dari sudut pandang produser adalah ngejagain benar ini ada perubahannya dari Kak Luna yang terombang-ambing ikut arus. Ini decision yang dia pakai buat hidup dia. Karena kalau dilihat untuk mempunyai rumah dia harus ngikutin peraturan kantor berdasarkan belas kasihan pinjaman kantor yang nanti motong gaji per tahunnya dan sebagainya. Ya memang dia udah siap karena awalnya dia nggak suka dengan kondisi rumahnya. Itu tujuan satu dia pengen punya rumah. Tapi dengan dia sudah tidak punya beban keluarga, pertama kalinya kan dia bisa berpikir jernih. Benar nggak sih gue pengen nyicil rumah saat itu selama 20 tahun. Berarti dia baru lunas rumahnya di umur 50. Kalau dia stay di kantor itu. Itu sih, jadi kayaknya enggak deh. Kita pengen kasih sesuatu yang Kak Luna take charge dalam hidupnya pertama kali. Karena dia baru pertama kalinya dia bisa benar-benar cuma mikirin diri dia. Gitu. Itu sih kalau dari aku. Mohon pamit semuanya, aku harus ke meeting selanjutnya. Sibuk. Sini satu. Siap. Aduh. Umur 30 ya? Iya. Aku kasih siapa nih? Oh iya. Aduh, ini kayak rasanya kayak manjat tau gak sih? Oke. Mungkin kalau dari aku pribadi juga, tadi gue mau ngomong apa lagi gara-gara pindah tempat tadi. Lu mau duluan gak apa? Boleh. Nanti kalau inget tepok ya. Iya. Oke. Jadi sebenarnya kita juga ada nih alasan kenapa Kak Luna bisa punya tabungan 300 juta. Ternyata kuncinya adalah meal prep, teman-teman. Gitu. Jadi kenapa akhirnya Kak Luna selalu bawa bekal dan bekalnya dipuji sama teman-temannya, yaitu kita mau bikin planting sebenarnya. Kalau pada akhirnya dia masak bikin makanan tuh bukan sesuatu yang tiba-tiba gitu. Pertama itu Skala besar ya, skala besar. Meal prep
at least 7 hari kan biasanya. Betul. Yang berangkat subuh masih bisa bawa bekal gitu kan. Benar. Biasanya hari weekend tuh dia akan masak besar gitu kan. Makanya dia masak ayam kuning tuh bukan buat keluarganya, sebenarnya tuh buat dia siapin kantor. Yang pas waktu Natia ya pas. Iya itu ceritanya tuh weekend gitu. Jadi memang kenapa UMKM ini juga kita ending tuh sangat bongkar pasang seperti tadi Chris bilang gitu. Dan kita juga memang makanya ada konteks di belakang orang berangkat kerja subuh gitu kan. Terus nyampe kantor dengan udah kayak wah kayak berjibaku banget gitu. Jadi cuci muka dulu ya. Cuci muka dulu gitu. Rumahnya di Parung Panjang kan waktu itu gitu dan ya itu juga sebenarnya konteks juga gitu bahwa sebenarnya ya dia gambarkan dengan lagunya It Get Tough gitu. Setiap hari ku mengais apa yang ku miliki gitu. Jadi pada akhirnya kita memutuskan dengan UMKM itu karena itu gitu. Walaupun memang sebenarnya ini adalah keputusan terbesar pertama Kaluna yang memang dia bertahun-tahun di bagian GE yang mungkin secara pencapaian karir tuh gak ada tangga karir gitu. Benar. Itu sih. Jadi memang ini keputusan pertama Kaluna dan dia juga memperhitungkan dan tabungannya juga kan balik ya. Iya, jadi ya at least kalau orang sekarang kan kayak at least dia punya safety net untuk itu gitu. Sebenarnya sedikit mungkin kalau dari aku juga kenapa akhirnya gue dengan keputusan itu kayak tadi dibilang kita diskusinya cukup lama juga. Terus aku lumayan ngobrol juga sama beberapa teman emang yang penulis dan juga gue cerita kan waktu itu gue ngobrol sama Yandi gitu. Aku tuh lumayan dekat sama Yandi Lawrence juga. Jadi ada momen tuh kita ngobrolin apa yang mau kita bikin, dia bawa ceritain dia, aku mau cerita ini gitu. Terus kita tuh jadi kayak diskusi bareng untuk permasalahan cerita masing-masing gitu. Salah satunya adalah endingnya yang saat itu kita kayak belum ya gimana ya, pusing kita gitu kan. Saya nanya lah ke dia, terus dia kayak gitu gitu ya, iya sih, tapi ya kalau misalnya kayak gitu dia tuh kayak nge-pointing out sesuatu yang kita saat itu miss juga gitu, kayak kasihan ya dia mesti KPR bertahun-tahun itu. Terus gue kayak kenapa dia harus KPR bertahun-tahun seperti itu dengan gaji 6 tahun gitu. Akhirnya jadi kayak ngemantik kita untuk kayak cari lagi apakah ending, maksudnya kayak apakah Kaluna itu tepat ada di situ. Maksudnya perubahan yang tadi dibilang itu apakah memang harus sesuatu yang karakternya terlihat, maksudnya kayak cuman sesuatu yang di personality dia doang gitu, tapi tetap kerja dan lain sebagainya, then what gitu. Sementara kita tahu di ekonomi kita yang sangat sampah ini peringatan darurat. Ini bajunya biru nih. Jadi aku jadi pulang sama siapa ya? Awas ada tukang bakso. Jadi kayak kita ngerasa kayaknya memang makanya ada reason kenapa aku menampilkan angka KPR 20 tahun itu gitu. Karena se-nggak make sense itu kalau misalkan Kaluna bertahan di pekerjaan dia yang nggak ada tangga karirnya itu gitu. Mau dia bertahan sampai kapan sih, jaminannya apa sih gitu untuk itu? Apakah ketika bilang bukan itu lebih aman, jaminannya apa juga itu bisa membuat dia punya itu? Sementara kita tahu orang-orang yang berhasil di ekonomi kita biasanya adalah yang membesarkan muscle money mereka gitu. Jadi dan kita juga tahu nggak semua orang punya keberanian untuk mengambil risk itu gitu. Tapi justru kita ngerasa Kaluna yang selama ini benar setelah dia udah nggak tertekan dengan keluarganya, karena ini an emotional decision kan untuk dia keluar dari rumah itu kan sebenarnya adalah karena dia nggak punya privacy, dia nggak punya peace di tempat dia harusnya bisa tenang gitu. Setelah itu dan keadaan membawa kita nulis dia terpinggirkan lagi untuk rumah yang bisa dibeli oleh orang tuanya itu di Parung Panjang gitu kan. Itu bukan kontrak ya, itu sengaja kita emang dia beli habis jual rumah. Apakah dia mau hidup 20 tahun bolak-balik seperti itu untuk sesuatu yang sebenarnya nggak worth it untuk dia gitu. Jadi memang kita saat itu sepakat ngerasa kayaknya emang kita harus bikin dia punya mindsetnya udah bukan karyawan lagi tapi entrepreneur gitu. Untuk setidaknya kalau misalnya kenapa-napa dia
sekarang udah jadi orang yang bisa mengambil keputusan tanpa harus terbeban kalau gue kayak gini gimana gitu. Gitu sih sebetulnya. Benar. Jadi 300 juta tuh putar ya. Iya, dan kayak kenapa ada juga yang lucu banget yang dibilang, aku baca salah satu review kayak cons-nya kayak kenapa sih kalau di ending bajunya rapih banget gitu, emang dia kerja lagi di mana apa gimana sih gitu. Kayak ada reason juga kenapa kita bisa pede naruh angka 300 juta tabungan Kaluna gitu ya. Itu juga sebenarnya ditampilkan di visual secara sepanjang film gitu. Bajunya dia diputar itu aja. Ada beberapa baju yang seakan sedikit berbeda karakteristiknya dengan Kaluna di kantor, yaitu beberapa ada yang flanel, yang di baju Dufan, sama baju barbecue. Itu tuh ketika kita lagi ngerancang pre-production, aku sama Hagai, sama timnya Hagai, kita ngobrolin, aku memang spesifik kita tuh mikir dia tuh emang gak pernah beli baju, jadi baju-baju yang agak berbeda dengan karakter dia ketika ke kantor itu adalah baju kuliah dia gitu. Seorangnya sebenarnya sefrugal itu, maksudnya walaupun awalnya dia mungkin nggak langsung dari kuliah udah nabung buat beli rumah, kadang kan nggak ditarik sejauh itu untuk mimpinya dia kan. Tapi kita lihat emang dia orangnya yang cukup bijak untuk memilih apa yang perlu apa yang enggak gitu. Jadi memang di ending itu ya kita selain memperlihatkan dia sudah bisa membuat keputusan independen untuk dia akhirnya beralih keluar dan memulai usaha, dia juga udah mulai bisa appreciate dirinya juga dengan memberikan barang-barang, ngeganti barang walaupun nggak semua tasnya masih sama gitu. Jadi kayak ada hal-hal yang kita ngasih lihat perubahan karakter yang terjadi juga seiring keputusan dia di keluar kerjaan itu. Dan dia juga ini ya, sadar akan bahayanya riba. Iya. Gitu ya. Jadi kalau wah riba 20 tahun. Itu sengaja banget kayak asal aku nanya kayak, "Sab lu mau sebeneran segede gini?" gitu. Iya. Ya enggak apa-apa dong, biar tuh 20 tahun terus 20 tahun angkanya pun masih kayak gede untuk gajinya setengahnya lebih kan. Jadi kayak kita sempat bikin simulasinya. Iya, kita tiap kali nulis tuh kita bikin simulasi juga soalnya kalau buat KPR segini. Dan terus kita pusing kayak terus semakin lama kayak kita nggak bisa punya rumah ya. Iya, Sabrina tuh mau bilang kayaknya kalau gue punya rumah nggak di sini, tapi di luar kota. Makanya kita ada adegan Kendal itu kan, yang Tanish dipromot dan pindah ke Kendal gitu. Kayak gaji ibu kota, tapi ya living cost kabupaten. Iya, gitu. karena itu kayak aku kayak juga pribadi mau seperti itu juga, kayak paling make sense seperti itu ya gitu. Atau 300 juta ya paling panjang. Iya, karena Sawangan aja udah 1,4 sekarang. Cawangan tapi kan kalau di sini. Cawangan. Cawangan. Oke, ini satu pertanyaan terakhir karena kita udah jam 10 lewat ya. Seru banget kan? Satu pertanyaan terakhir ada? Kucing, kenapa kucing aman? Kucing, iya. Iya, ini kalau nggak ada, gue yang nanya nih. Iya, enggak. Iya, karena ini, nah itu tuh. Kucing juga, nanya mau kucing. Kita pecinta kucing nih, khawatir sama kucingnya soalnya pas jatuh dari atap. Bunda Piko. Iya. Nama gue Levina. Pertama-tama gue mau ngucapin makasih banget ya buat kalian dan all crew yang udah begadang-gadang bikin film ini, dan gue benar enjoy bagus sih. Terima kasih. Terus satu ini personally ya, sorry ya. Di awal-awal tuh ada yang mixingnya sebenarnya menurut gue tuh agak gak nempel sama videonya di bagian yang kayak anaknya si Kuncoro ya, atau siapa gitu nggak mau mandi, terus iPad-nya ditarikin itu kan ada suara dia nangis demo gitu kayak nggak mau itu. Personally menurut gue tuh mixnya agak masih kurang nempel, masih berasa tempelan banget. Itu personally dari gue. Terus yang kedua gue mau nanya kayak untuk main talentnya sendiri si Kaluna itu kalian open casting atau emang kayak langsung Yunita aja atau mungkin kalian udah kenal atau gimana gitu ya. Kemudian pertanyaan kedua, menurut gua ini satu-satunya sejauh ini ya yang gua tonton satu-satunya film keluarga yang
dialognya nggak cringe gitu menurut gua. Iya. Karena bener-bener kayak dialognya tuh sehari-hari banget gitu loh. Kayak misalkan tadi kayak gaji Jakarta, living cost kabupaten. Itu tuh kayak bener-beneran relate gitu di kehidupan kita sehari-hari. Nah, pertanyaan gua kayak itu emang Kalidianya yang emang mau treatment nya seperti itu atau emang kalian ngobrol dulu nih bertiga akhirnya baru nentuin emang mau treatment dialognya seperti itu gitu sih. Kenapa tuh? Jarang ya ngeliat film Indonesia dialognya cringe. Soalnya selama ini kayak dipaksa baku gitu loh. Iya, benar. Dan itu kayak apa sih gitu. Dan khusus untuk film ini jadi enjoy dan berasa ringan banget karena dialognya Syukurlah. Iya. Alhamdulillah. Terima kasih loh. Menanggapi yang pertama mixing kali ya. Boleh kan ditanggapin ya? Makasih banget itu respons dan kritiknya bagian situ karena memang kayak yang tadi aku bilang again ini bukan excuse. Aku kayak ngerasa nih ya udah kita udah paling ini segitu. Emang itu ADR yang bagian anaknya ditarik-tarik itu. Dan memang ketika yang proses memperbaiki mixing yang tadi sempat diceritain itu pada akhirnya tuh kita sempat pindah ruang mixing tapi sewa. Ini behind the scene aja ya gitu. Dan akhirnya cuman bisa secara waktu tuh sangat-sangat mepet gitu. Jadi memang itu sementara ada banyak yang cukup perlu diperhatikan gitu. Jadi mungkin itu salah satu yang sedikit kalau dibilang terlewat, tapi mungkin kayak karena itu mungkin list important dibandingin notes revisi yang lain, jadinya kurang kita perhatikan di bagian situ. Lebih ke situ sebetulnya mungkin. Jadi mohon maaf kalau pengalaman nontonnya agak sedikit terganggu. Cuman bagian situ sih kalau tadi mungkin ditanyakan, I wish mungkin ketika mixing itu kita dulu punya lebih banyak ya, tapi again dengan ini pun sejujurnya ya untuk yang final DCP itu aku belum nonton full loh sampai sekarang. Hah? Enggak, selain yang pas mixing karena pas mixing akhirnya nonton tapi karena kita waktu itu cuma punya mungkin sekitar dari jam 2 sampai jam 5. Jadi dari jam 2 siang sampai jam 5 untuk yang memperbaiki itu. Enggak, mati saya. Nah, itu jadi emang ada beberapa yang kayak oke ini fast forward bagian ini kan notesnya, jadi kita benar-benar pure base notes gitu, nggak benar-benar ada kesempatan benar-benar abis itu kita nonton run through lagi tuh jujur nggak ada. Tapi aku pribadi juga akhirnya jadinya belum full nonton dari awal sampai akhir ngerasain experience as a penonton gitu. Jadi memang kita yang pas run through itu pun aku patokannya dengan base apa yang aku nonton tes DCP pertama dengan revisinya gitu. Memang saat itu yang bisa kita lakukan memang segitu, tapi ya untuk hasilnya pun aku udah cukup at least aku udah bisa bilang ini udah oke gitu dari aku secara kurasinya, walaupun mungkin ternyata ada tipis-tipis itu gitu, karena jujur sebetulnya dubbingnya banyak banget. Kalau yang ketangkap itu doang saya malah bersyukur gitu. Jadinya kayak bahkan di adegan berantem masalah Hanendra tuh ada ADR yang kayak pas kakak ini tuh dia ADR gitu. Terus bapak pun ada ADR gitu. Kaluna sebenarnya ADR cukup banyak gitu, tapi kalau yang kenotis cuman itu ya syukur puji Tuhan saya mah gitu. Dan aku memang setiap kali ADR tuh selalu pakai clip on, bukan kondensor gitu, karena aku lebih senang aktor-aktrisnya masih bisa bergerak, masih nggak terlalu harus fokus dengan jarak berapa gitu. Jadi memang gitu ya syukur kalau yang lainnya nggak ketangkep gitu sih. Terus untuk Kaluna sendiri kita open casting, bukan open casting ya, tapi maksudnya kita casting banyak banget ya. Dan dapetnya lama banget sampai akhirnya kita memutuskan ketemu Yunita dan akhirnya memutuskan untuk go sama Yunita gitu. Lu udah kan ya pas yang gue dikasih lihat kan? Karena dia anak ketiga. Enggak sebenarnya. Nah aku tuh nggak tahu sama sekali backstory-nya dia gitu sebelum kenal. Kita kenal aja dari dulu. Oh iya. Iya, istri sempet apa ya?
saudaranya tuh tetangganya, jadi teman main waktu kecil gitu. Iya, ternyata semirip itu. Maksudnya komposisi keluarganya ternyata semirip itu gitu. Jadi kita juga kaget. Jadi pas casting itu jujur aja nama yang mungkin dianggap orang lebih terkenal dari Yunita juga ada gitu. Dan apa? Sensor nggak nih? Sensor aja sih kayaknya kalau ini saya lus paha gitu. Cuman sebetulnya banyak banget. Dan ada beberapa yang bahkan Almira juga kayak kayak ngasih wishlist, ini gimana kita coba, tapi memang kita nggak dapat nyawa karakternya sebagaimana Yunita bawa gitu, walaupun castingnya dengan hasil sekarang juga berbeda gitu, nggak seperti yang Kaluna sekarang juga gitu, karena ini kan udah syukur ya, maksudnya kalau hasilnya dianggap bagus aku bersyukur dan aku juga happy banget dengan dia gitu, performance-nya gitu. Dan itu semua kita ketika memutuskan Yunita itu karena satu hal gitu. Ketika semua orang, aku ngetes dengan video casting itu tuh scene-nya yang dia dipindahin di kamar pembantu gitu. Semua orang tuh ngebawain, bukan semua orang ya, semuanya di casting hampir semuanya tuh ngebawainnya dengan marah gitu. Tapi ada Yunita juga ada sedikit marah ya, tapi ada sisi yang kayak aku rasa ini akan dilakukan Kaluna gitu. Ada sisi kayak udah capek gitu. Jadinya memang ketika yang lainnya dengan membawanya seperti itu, aku ngerasa bukannya mungkin berarti ketika diarahin yang orang-orang lain nggak bisa, tapi aku ketika casting itu selalu nyari kayak layer yang mungkin masih raw tapi yang nggak dipunyai nama yang lain gitu. Jadi akhirnya kita go dengan Yunita. Jadi kalau video castingnya tuh ada dia kayak, wah kelihatan Bataknya nih. Si negara keluar deh gitu. Tapi itu justru menurutku jadi kayak ketika kita bekerja dengan aktor, kita punya sisi Ridina, akhirnya kita jadi, dan dia juga untungnya sangat menyerap apa yang kita inginkan dari Kaluna juga gitu. Akhirnya yang muncul di layar benar-benar bukan Yunita Siregar gitu di sini gitu. Jadinya tapi ada esensi yang dia tangkap dari karakter, yang dia mengerti underlying konteks dari scene itu yang nggak ditangkap sama pemain lainnya yang di casting saat itu gitu. Jadi akhirnya kita go-nya sama Yunita, terlepas dari kayak waktu itu proses castingnya lumayan ketarik panjang banget sih gitu. Ada artikel sebelum rilis tuh, kayak berapa bulan sebelum rilis ada sempat artikel di Instagram bilang kayak Sabrina milih, gue juga bingung kenapa itu dia omongin, Sabrina milih Yunita sama Vita gara-gara udah temenan. Padahal baru kenal. Ketemu Vitanya cuma sekali sebelum syuting gitu. Jadi aku tuh sangat-sangat tidak mau gitu kalau misalkan emang ternyata nggak cocok, walaupun temen aku juga ada yang casting ternyata nggak ini gitu, ya udah nggak ini gitu. Nggak niru. Langsung no comment. Fun fact ya sebenarnya, tapi lucu nih. Awas kalau nggak lucu. Berat nih Sap. Ibu Kaluna tuh sebenarnya tante aku guys, tapi aku nggak pernah brought up kan. Ibunya Kaluna, yang jadi ibunya Kaluna tuh sebenarnya tante aku, tapi dia di casting. Lucunya gitu. Oh, yang meraninnya. Iya kan, orang teater koma kan. Iya. Ibu Desi Lantang gitu. Jadi aku tuh kayak kepikiran nyari siapa ya tokoh ibu gitu. Terus emang sebelumnya kan aku habis ketemu sama si tante gitu. Si tante jadi ngomongin si tante. Tante Eci, aku manggilnya Tante Eci gitu. Terus kayak, Tan, kamu mau gak sih main film gitu? Aku maksudnya kayak, ada ketertarikan, ada waktu, ada tenaga nggak gitu buat main film gitu. Kalau mau nggak aku casting gitu. Jadi tapi aku lepas ke casting director aku gitu. Dan pas casting director aku mati, kayaknya udah innalillahi. Ini dulu. Dibungkam. Aduh. Gue TNI soalnya ini. Iya, tapi saat itu memang
Dan aku pun juga bukan kayak yang ini tante gue tolong ya, enggak gitu. Tapi emang coba aja siapa tahu oke gitu kan. Dan lucunya memang casting director aku, ini tuh tante kamu, aku tuh berkali-kali mau coba nge-casting dia tapi aku nggak tahu kontaknya. Gitu. Wow. Oh ya udah coba aja gitu. Jadi abis itu setelahnya juga aku coba aku coba kasih kontaknya ke casting director biar langsung dihubungin. Pun saat itu aku juga sengaja nggak datang gitu. Biasanya kalau casting pemeran utama aku pasti harus bela-belain aku mancing gitu kalau untuk casting. Tapi kalau itu pun aku kayak gak apa-apa ntar gue dikira ini kan, biar casting director aku juga nyaman gitu dengan teknik ini castingnya dia gitu. Dan lucunya pas di casting kumpulin videonya, dia malah bilang, "Kak, aku ini lagi sama tante kamu," gitu. Jadi kayak emang kita dapat sesuatu yang nggak ada di karakter gimana aktris lainnya yang ngebawain gitu. Bukan yang nggak bagus, tapi kayak ada nyawa yang kan tadi waktu bilang kan kayak mau marah tapi juga kayak nggak bisa gitu ngeliat mukanya gitu kan, kayak gitu kan kayak. Nah itu tuh yang pembawaan mungkin kalau misalkan yang di tonton lain udah ngebawanya langsung kayak jadi ibu tuh seperti apa gitu. Tapi ketika aku lihat karena justru mungkin si Ibu Desi ini baru main film juga, sebelumnya biasanya teater kan gitu. Jadi kayak mungkin approach-nya dia lebih life-like, bukan PH tapi lebih live, lebih kayak real life gitu. Pas ngomong baru sadar oh ya nama PH itu. Jadi kayak gitu, itu yang kita akhirnya dapat gitu. Tapi akhirnya memang itu juga ini nggak pernah aku bawa ke lain-lain juga karena aku takut orang kayak asumsi sebagaimana gitu. Padahal benar-benar kayak pure. Aku tuh sampai ngomong, lo bukan gara-gara ini gue kan ngomong ke tim casting aku. Enggak kak, aku juga suka banget sama hasilnya dia. Oh ya udah oke. Aku nanya ke Chris juga, lo ini kan. Aku nanya juga ke Wida kan kayak yang mana yang paling ibu menurut lo gitu. Ya udah akhirnya gue dengan Ibu Desi. Nah, emang aktor dan pemerannya saling menemukan. Aktor dan perannya saling menemukan. Tapi tantenya tante sepupu sebenarnya agak jauh jadi. Iya. Ya nggak usah dijauh-jauh. Jadi nggak apa-apa, kita udah terima. Tapi gitu. Itu fun fact yang nggak pernah aku omongin juga gitu. Oke. Tadi ada pertanyaan lain nggak sih satu enggak ya? Endingnya di situ ya? Bahasa dialog. ya, bahasa. Mungkin Bida kali ya capek juga. Oke. Kalau bahasa sebenarnya kita juga pengen membawa spirit dari novelnya juga yang memang sangat sehari-hari. Tapi tentu aja ada banyak penyesuaian sih, karena di novel tuh mostly banyak ngomong aku kamu gitu. Jangan standarisasi novel ya. Iya, standarisasi novel gitu. Orang Dan Jakarta mau baper itu ya. Dikira sayang. Iya ya gitu. Nah, si aku kamu itu akhirnya kita banyak modifikasi dan juga banyak scene-scene yang kita nulis bareng ya, nulis bareng dan kita omongin. Kayak ini udah enak belum ya? Ini udah enak dan mungkin nggak karakter ini ngomongin ini gitu. Jadi kita lihat juga apakah karakter kita believable untuk mengucapkan ini gitu. Dan termasuk juga yang Kaluna bilang sama abangnya itu gue lo gitu pas berantem gitu. Jadi memang banyak penyesuaian dan kita juga memang berusaha untuk memotret hari-hari sih, karena ini kan film-film slice of life keluarga gitu. Kita pengen ini terdengar sangat dekat gitu, nggak asing gitu. Kayak ya kalau kita nongkrong di kafe atau kita nongkrong di mana, kan kita selalu mendengar sentingan-sentingan meja sebelah ngomongin apa. Kita mau ini film yang dekat sebenarnya baik secara dialog pun gitu. Dan kalau aku pribadi sebetulnya aku juga mudah kayak gitu kalau nonton film kadang-kadang. Filmnya siapa tuh? Sensor lagi nggak? Sensor lagi dong. Jadi kayak aku juga kayak menyadari kenapa ya kalau film-film tuh biasanya caranya bertuturnya tuh tidak banyak yang tidak seperti hari-hari, padahal mungkin yang di capture hari-hari gitu. Kalau misalkan kayak beda waktu yang kayak agak jauh cara ngomong orang lama ya mungkin memang tujuannya dibedakan gitu. Tapi jadi memang dari sejak film kedua aku Nokta pun gitu ya, mungkin Nokta pun gak terlalu banyak kelihatan karena emang banyak bercanda ya. Cuman kayak Nokta dan ini gitu aku, dan kedepannya gitu, even Culas yang film pendek aku tuh aku sebisa mungkin bagaimana dialog itu tuh benar-benar karakternya bisa percaya dia ngomong itu ketika ngomong. Dan juga kedua
orang yang dengar tuh kalau emang kita ngomong sesuatu yang realis, biarlah itu benar-benar serealistis apa yang bisa terjadi sehari-hari gitu. Termasuk kalau lu marah, lu ngomong gue lu, mau kata ke bokap, ke nyokap, kadang-kadang kelepasan kan gitu. Jadi kayak walaupun jadi kita ada nulis draft tuh kayak kalau abang yang ngutang kenapa gitu, kok abang ya, gua aja lah gitu. Jadi kayak apa deh gitu apa deh kayak nggak mungkin gitu. Jadi kayak justru itu aku ngerasa emosi karakter tuh juga bisa ditampilkan dengan bahkan sedikit perubahan bagaimana dia nge-address orang lain kan gitu. Bahkan kan ada sempat dirilis script to scene yang banyak juga si Yunitanya juga improve ya. Iya, biar ada lebih, beberapa. iya. Oh, itu sebenarnya juga karena ada di editing. Iya. Jadi ada kalau yang script to screen yang sama Hansa, ada beberapa yang kayak nggak disebut itu karena sebenarnya dialognya disebut tapi kita editingnya nggak dipakai gitu. Iya. Pas marah-marah itu kan juga harusnya nama-namanya disebutin kan. Iya. Nah, itu ya teman-teman, gila nih udah jam berapa kita? Terima kasih teman-teman yang udah ikutan diskusi sampai malam ini. Ini benar kan eksklusif banget kan? Setuju nggak? Oh ya, oke.